slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Yang penting sih buang limbahnya jangan di laut, jangan sering-sering di laut. Kasihan kayak kecil, nelayan-nelayan kecil, kasihan ikan nggak ada, bersih, nggak ada apa-apa di laut. Ya pemerintah sih enak duduk manis, nelayan yang nangis itu aja lah. Di kampung nelayan Cilincing, tempat di mana para nelayan yang kehidupannya bergantung pada laut. Nelayan menghadapi tantangan besar, mulai penurunan hasil tangkapan yang signifikan akibat dari ancaman lingkungan, seperti pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri. Perubahan ini mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian. Banyak nelayan di kampung nelayan Cilincing beralih profesi menjadi pemulung saat tangkapan ikan menurun. Ancaman lingkungan kian nyata terasa untuk para nelayan di kampung nelayan Cilincing. Dengan limbah industri yang terus mengalir ke laut, para nelayan di kampung nelayan Cilincing kini menghadapi tantangan terbesar mereka. Laut yang tak lagi ramah. Hasil tangkapan terus menurun, membuat kehidupan nelayan di kampung nelayan Cilincing semakin sulit. Ya tergantung Mbak. Ya kadang-kadang limbah nggak banyak sih. Lima apa itu Pak? 5 kilo? Limbah Oh limbah. ya yang ini tuh nelayan tuh limbah. Kalau limbahnya udah keluar ya nggak ada ikan, nggak ada rajungan, nggak ada, bersih, semuanya bersih, kayak di apa tuh namanya, kayak di daratan, bersih aja, kayak disapuin tuh. Itu pernah Pak? Bapak melaut tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu? Ya, Pernah? nggak pernah lagi, Pernah, jadi sering. Jadi karena limbah itu Bapak kira nggak dapat apa-apa? nggak dapat apa-apa, malah rugi tekor utang di warung lagi. Kalau ditanya faktor, pasti ada 2 faktor penyebabnya Mbak. Yang pertama itu industrialisasi namanya. Industrialisasi itu adanya industri-industri yang berdiri di wilayah pesisir di Jakarta. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, ada faktor yang lumayan lebih ekstrim, yaitu adanya reklamasi pantai. Reklamasi pantai yang dibuat oleh pemerintah pusat yang ada di wilayah Jakarta Utara. Itu sih 2 faktor yang menurut saya paling sangat berpengaruh ya sama hasil tangkapan nelayan. Nelayan yang menggantungkan hidup pada laut yang kini tercemar. Pencemaran laut ini tidak hanya berdampak pada nelayan, tapi juga kematian ikan dan berkurangnya fungsi ekosistem laut. Selain itu, pencemaran laut juga berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, pendapatan masyarakat, dan kesehatan. Dengan air yang tercemar, ikan dan biota laut yang hilang meninggalkan nelayan dengan kerugian yang besar. Jelas dampaknya yang saya inventarisir itu yang pertama adalah satu, wilayah dan zona tangkapnya mereka lebih jauh karena tercemar lautnya yang ada di wilayah pesisir, jadi mereka ngelautnya lebih jauh. Yang kedua, karena wilayah tangkapnya lebih jauh, kos untuk dia melaut itu lebih tinggi. Persediaan bahan bakarnya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena wilayah tangkapnya lebih jauh. Yang ketiga, pemasukannya pasti lebih rendah, hasil tangkapannya lebih sedikit. Kenapa? Karena wilayah yang tercemar tadi mengganggu potensi tempat berkembangnya ikan yang ada di wilayah tangkapnya mereka. Jadi ikan yang mereka mau tangkap itu lebih sedikit. Pengaruhnya ke pendapatannya mereka. Itu. Yang pasti hasil tangkapan lebih menurun, yang pasti pengeluaran mereka sebagai nelayan lebih besar. Itu dampak yang paling signifikan menurut saya setelah adanya reklamasi. Makanya reklamasi itu di forum manapun kami KNTI pasti menolak. Berangkat jam 5,
pulang jam 2. Dengan penghasilan berapa per hari? Berapa kilo? Ya tergantung penghasilan di lautnya sih Mbak. Kalau nggak keluar limbah ya dapat 30, 40 dapat. Tapi kalau cuacanya nggak tentu ya nggak ada. Nggak ada Pulang lagi ya. Pulang lagi. Ya mau gimana namanya orang nelayan. Dampaknya ya limbah itu lah. Ya mungkin apa karena limbah ini pencarian bapak berkurang? Iya limbah. Selain itu nggak ada? Nggak ada. Selain misalkan kayak karena pencemaran ini pengeluaran bapak juga semakin meningkat karena harus menyediakan solar lebih banyak gitu. Ya kalau limbahnya nggak sering keluar sih Mbak, buat beli solar, buat anak buah masih ada hasilnya. Tapi kalau limbahnya keluar ya dampaknya ya utang di warung, solar nggak bisa bayar, nasi ya nggak bisa bayar, rokok apalagi. Itu dampaknya limbah itu. Tapi limbahnya ya kemarin hari apa ya, hari Kamis limbah keluar itu di Ancol. Turunnya hasil tangkapan bukan hanya masalah di laut, tapi juga di darat. Para nelayan kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menghadapi kenyataan pahit krisis ekonomi yang kian membelit. Ya daripada kita berangkat masih limbah ya masih mending kita nganggur dulu, nungguin limbahnya habis, udah ke tengah baru ke laut lagi. Terus mau ngapain lagi? Ya makannya utang-utang dulu di warung. Nah, itu. Kalau limbahnya udah nggak ada ya berangkat lagi, dapat lagi. Ya itu lubang gali lubang sih Mbak. Ada harapan bagi nelayan kampung nelayan Cilincing. Pemerintah dan berbagai organisasi mulai bergerak untuk memulihkan ekosistem dan memberikan dukungan agar mereka bisa terus bertahan. Segala upaya tersebut harus didukung terutama perubahan perilaku masyarakat. Kalau untuk solusi sebenarnya beban solusi itu ada di pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri ya. Karena dengan kebijakan mereka bisa mengeluarkan solusi buat teman-teman nelayan. Contoh industrialisasi, mungkin pemerintah pusat bisa mengeluarkan pembatasan berdirinya industri yang ada di wilayah pesisir di Jakarta. Kedua, mungkin dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah buat mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan reklamasi atau kalau kita bilang perubahan rancangan daerah tentang reklamasi. Kalau menurut saya itu. Yang penting sih buang limbahnya jangan di laut, jangan sering-sering di laut. Kasihan rakyat kecil, nelayan-nelayan kecil, kasihan ikan nggak ada, bersih, nggak ada apa-apa di laut. Ya pemerintah sih enak duduk manis, nelayan yang nangis itu aja lah. Kalau orang nelayan sih berangkat subuh pulang nggak bawa apa-apa karena limbah. Karena ya namanya orang kecil setiap hari berangkat kerjanya di laut, nggak berangkat ya nggak makan gitu aja. Untuk masa depan yang lebih baik, langkah-langkah konkret harus diambil. Dari restorasi ekosistem hingga program ekonomi berkelanjutan.